sudah menyebar dan membagikan kepada seluruh warga masyarakat sebelum pemilu ini dan sudah berjalan. Nah, bagi warga teman-teman yang mungkin belum terima, hari ini juga mungkin akan kita berikan. Nah, saya harus sampaikan bahwa ini sifatnya sementara, Bapak pegang ya. Abang-abang ini pegangnya sementara sampai menjelang pemilu. Setelah pemilu ini kita validasi ulang menjadi kartu ATM bank tertentu yang akan kita tentukan. Kenapa tidak hari ini? Kenapa tidak sebelum pemilu dirubah jadi kartu ATM ini? Karena di masa kampanye tidak boleh alat negara dimanfaatkan untuk kampanye bank. Berlokasi di rumah aspirasi pemenangan Deng Jamal, Jalan Terusan Bandengan, RT 006 RW 016, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 3 nomor 5 dari Partai Nasdem Deng Jamal kembali mensosialisasikan program unggulannya Kartu Deng Jamal Peduli Card pada hari Kamis 25 Januari 2024. Bantuan kesehatan. Nah, bantuan kesehatan ini dalam pertemuannya di hadapan warga, Deng Jamal mengungkapkan visi dan misinya terkait program Kartu Deng Jamal Peduli Card yang berjangka 5 tahun ke depan apabila terpilih nanti, yaitu konsultasi hukum, pendampingan hukum, bantuan sosial, bantuan pendidikan, juga bantuan kesehatan. Hanya karena persoalan pertama, entahkah dia itu punya BPJS bermasalah, banyak tunggakan, atau bahkan tidak punya sama sekali BPJS. Lalu kemudian tiba-tiba urgent kita butuh pelayanan rumah sakit, ya, terkendala sehingga terlantar. Maka apa solusinya? Maka Deng Jamal 100 hari kerja setelah dilantik akan mendatangi seluruh rumah sakit yang ada di dapilnya, termasuk di wilayah Pejagalan Penjaringan ini. Untuk apa? Membuat MOU, perjanjian, ya, penandatanganan kesepakatan besok lusa kalau ada warga Deng Jamal membawa kartu ATM atas nama Deng Jamal Foundation, tidak ada cerita rumah sakit untuk tidak melayani secara baik. Persoalan dia punya tunggakan di BPJS atau tidak punya sama sekali tidak menjadi soal. Rumah sakit akan langsung melayani warga masyarakat saya itu. Itu dia. Ini bukan persoalan kartunya yang sakti. Kartu sakti dibakar juga bisa. Tapi yang sakti itu MOU, perjanjian saya, kesepakatan saya. Jadi seluruh rumah sakit akan menjadi provider kerjasama saya dengan rumah sakit di seluruh wilayah dapil saya. Jadi tidak perlu khawatir nanti besok lusa ada masyarakat yang merasa terlantarkan di rumah sakit, cukup menunjukkan kartu ATM nanti, ya, yang atas nama Deng Jamal Foundation ke rumah sakit, ya, dia tidak akan bersulit warga masyarakat saya. Kalau masih ada saja rumah sakit mempersulit warga saya yang sudah bawa ini, maka siap-siap itu rumah sakit akan berhadapan sama Deng Jamal. Itu dia, ya. Pendidikan ini kita kadang menyadari, bahkan mungkin barangkali ada yang mengalami. Anak-anak kita ini Bantuan pendidikan Deng Jamal juga akan membantu masyarakat kecil terkait banyaknya persoalan penahanan ijazah yang dilakukan pihak sekolah-sekolah. Bukan hanya itu, dirinya juga membuka pelatihan wirausaha yang diajarkan kursus bersertifikat secara gratis. kita masih ada niat baik anak-anak mau belajar supaya dapat ijazah, kita buka, ya, pelayanan Masyarakat yang belum punya ijazah agar mengikuti sekolah kejar paket A atau B dan C agar bisa bekerja di perusahaan, kata Deng Jamal. Punya ijazah, tanpa ada ijazah kasihan anak-anak yang tidak bisa melamar kerja, ya.
atau bahkan ada abang-abang juga nggak apa-apa usia-usia di atas 40-50 masih masuk sekolah paket A, B, dan C supaya dapat ijazah bisa daftar. Kita siapkan tuh, kita fasilitasi secara gratis ya. Oke ya. Bagi yang belum bisa mengendarai mobil nih, angkat tangan yang belum bisa. Nah, udah banyak juga tapi ngantri ya. Saya buka kursus bersertifikat mengemudi secara gratis ya. Lalu bantuan sosial. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Kenapa kartu ini harus kita rubah menjadi kartu ATM setelah pemilu? Karena tanpa kita rubah menjadi kartu ATM, ini DBLT tidak mungkin bisa langsung masuk ke kartu begini, Pak. Kan tidak bisa. Harus kita rubah menjadi ATM. Ya, ini. Jadi per 3 bulan warga masyarakat yang terdaftar pemilik kartu ini, maka dia berhak mendapatkan bantuan langsung tunai per 3 bulan sekali selama 5 tahun. Begitu. Bantuan hukum gratis, konsultasi hukum gratis, dan penanganan kasus hukum gratis. Abang-abang setiap hari Jumat, ba'da Jumat di kedai penggawa Deng Jamal itu adalah kita rangkap menjadi markas pemenangan Deng Jamal. Setiap ba'da Jumat ada beberapa pengacara yang standby. Apa fungsinya? Untuk menerima layanan masyarakat ketika ada yang mau konsultasi terkait soal hukum. Itu persoalan apa saja yang menyangkut soal pidana kah, hutang piutang kah, perkara kriminalitas kah, perceraian kah. Nah, ini kita kan butuh konsultasi. Apa sih langkah-langkah yang harus kita jalankan ketika kita dihadapkan oleh satu persoalan masalah supaya tidak salah langkah. Kita kan mencari solusi itu bukan untuk menciptakan persoalan baru, tapi bagaimana mampu menyelesaikan persoalan tanpa ada masalah baru. Maka kita siapkan pengacara untuk konsultasi. Nah, kedua, ketika proses konsultasi itu ya, lantas kemudian ini perkara membutuhkan bantuan pendampingan pengacara, maka di saat itu juga Deng Jamal akan menyiapkan pengacara untuk mendampingi klien warga masyarakat ini untuk menyelesaikan persoalannya secara gratis, Bapak Ibu. Ini dia, ya, ini gratis.